semua balance kan kita sehari 24 jam. Aku masih bisa main, aku masih bisa pacaran, masih bisa ngurusin usaha aku. Semua balance. Biasa lihat teman-teman main. Terus kayak aku latihan, pulang sekolah latihan, pulang sekolah latihan. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Ngapain lagi nih? I need you. Apa sih? I Apa love sih? you. Apa sih? Gak pantas, udah gak pantas. Tahu kan? Mantan JKT48. Enggak, bukan kamu yang Bukan. mantan Siapa JKT. yang mantan JKT48? Melati Melati JKT. Sasiria. Hai. Hai. Jadi hari ini kedatangan Bintang tamunya bintang tamu spesial. ya. Idol. Idol. Idol terkenal. Ya. Mantan. Mantan idol ya udah lama banget tuh ya. Waktu aku kecil kayaknya tuh. Enggak. Kamu sama dia juga lahiran duluan kamu. Iya, sebenarnya aku masih muda ya gitu, Bet ya. Iya deh. Tapi berarti ini selain jadi mantan idol ya, dia ini juga punya usaha bisnis Bisnis. sekarang. Iya. Dan gak gengsi ya. Coba dong kita akan tanya kulik dulu nih. Kenapa? Tanya kabar dulu, Kak. Kabarnya udah tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Aku lagi sibuk. Aku kan masuk e-sport, manajemen e-sport Onik. Dia lagi di Onik aja di dunia games. Habis itu usaha aku juga sama udah gabut abis itu. Gabut. Ya. Udah umurnya berapa, Kak? 25 sekarang. Nah, 25 kan banyak orang yang 25 tuh ya Masih masih sibuk hobi main, pacaran ya kan. Tapi kamu udah mau jadi idol, mau bisnis ya itu emang gak kepikiran main? Main kok Kak, aku tiap hari juga? main. Aku balance kan kita sehari 24 jam. Ah. Aku masih bisa main, aku masih bisa pacaran, masih bisa ngurusin usaha aku. Semua balance Kak. Oh. Soalnya kadang juga pacar aku temenin aku jualan. Oh gitu. Jadi jadi bisa bareng-bareng lah, beriringan kita. Oh, berarti pacarnya temenin jualan tuh tiap hari. Nunggu aja sih sebenarnya nunggu diam aja. duduk iya. Oh jadi kayak efek Nemenin. pelanggan ya gitu ya? Iya. Penglaris. Penglaris. Lebih ke penglaris ya. Oh, Ada ada yang satu ada yang orang angkat gitu. tuh, ya. Iya. Oke. Tapi seru tuh kalau memang pacaran bisa support bisnis juga tuh. Ya, kan? Kayak siapa? Kayak kita. Oh, kayak kita ya. Couple planner. Salaman dulu. Salaman. Nah, Si Uang. Si Uang. jadi memang Melati ini energik ya. kita Iya. lihatnya ya. Makanya jadi idol kan. Nah, Kalau nggak energik susah dia aku nanti. nggak bisa jadi idol. Iya. Ngapain badan kamu juga segede gitu? Ya, jangan ngomongin badan. Badan mah bisa digedein lagi. Kakak emang umur berapa? Aku kelahiran tahun 2000. Ah bohong, aku 2000. Tebak. Aku berapa? Dia berapa? Kita nggak beda jauh nggak sih pasti? Ah, betul. Oh, kita iya, beda emang. jauh. Nggak beda jauh. 28 29. Umurnya? Umurnya. Ah. Ya benar nggak beda jauh dari situ. Kan dia 25. 28 ya kita 30-an. Oh, mantap. Aku tebakan aku benar berarti nggak beda jauh. Iya. Nah, dia umurnya 50. Enggak. Aku lebih muda malah dari dia. Oh iya. Wih, sama Beda 6 dong. bulan ya. Berondong. Oh, 6 Beda bulan 6 mah. bulan 6 doang. bulan mah dikit. Kakak nih. Iya, bulan makanya. dikit. Tapi dari muka tuan dia kan ya? Iya. 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 Super woman. Iya. Langsung to the point ya. Oke, Iya, bagus, benar. ya. Nah, ada nggak sih suka dukanya pas ketika jadi idol JKT48 gitu? Suka dukanya karena waktu itu masih umur 15 tahun kali ya. Dari umur 15 tahun biasa lihat teman-teman main. Terus kayak aku latihan, pulang sekolah latihan, pulang sekolah latihan. Terus apalagi SMA, rata-rata kan pulang sekolah nongkrong gitu kan, biar keren, biar gaul. Betul. Nah aku pulang sekolah latihan. Jadi kayak ya paling seru, tapi emang banyak waktu yang kelewat sama teman-teman sekolah. Kalau latihan emang berapa jam? Berapa lama? Dari pulang sekolah biasanya langsung sampai malam. Terus Oh, kita sampai ada perform juga, iya. Hmm. Jadi kayak gitu aja sih kegiatannya setiap harinya. Apalagi Sabtu Minggu kita kan juga gak bisa libur. Gitu-gitu. Paling Biasanya suka latihan tuh dukanya latihan vokal atau latihan dance? semua, tapi mostly kita latihannya pasti dance. Soalnya vokal tuh biasanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau gitu kakak yang ngelamar atau direkrut sih sama JKT? Mereka tuh open audition gitu Open Kak. audition. For public gitu. Terus siapa yang mau daftar boleh daftar kayak gitu.
Oh, berarti Nah, lewat audisi lewat dipilih audisi nih. dipilih. Nah, kebetulan waktu itu aku itu didaftarin sama temen SMP. Waktu aku masih Hmm. SMA, didaftarin sama temen SMP aku yang tahu JKT dan ngerti JKT. Dia juga bilang ada open audition. Aku kayak nggak tahu apa-apa juga Mm-mm. kan. Ya udah jadi ya udah daftarin aja. Nah, Aku berarti juga kan dari berapa peserta tuh ketika daftarin tuh? lumayan banyak sih waktu itu, Kak. Berarti dipilihnya cuma berapa orang? Dipilih cuman beberapa orang, buat waktu itu cuman 42 apa 43 orang, itu Heeh. yang interview atau yang Heeh. apa gitu, aku lupa banget Kak, waktu umur 15 tahun ya. Udah habis itu kita latihan selama sebulan kalau nggak salah atau sebulan setengah atau 3 bulan setengah aku lupa. Latihan fisik, latihan vokal gitu-gitu, terus final audition deh. Oh. Apa yang bikin keputusan akhirnya Melati ikut ke audisi itu gitu? Apa karena ya udah didaftarin? Iya udah didaftarin, nggak enak sih Kak, udah Oh, nggak didaftarin enak. soalnya temen aku tuh rumahnya di Tangerang Kak, jauh kan, Mm-mm. rumah Tangerang, Mm-mm. terus setahu aku kasih form itu di FX Sudirman, Oh, Sudirman. jauh kan Ya. dia, terus dia nyamperin aku ke sekolah SMA aku Kak, buat minta tanda tangan aja, semua data dia ngisi, jadi kayak, duh nggak tahu diri kalau misalnya udah tiba-tiba keterima, terus aku main mundur gitu aja, jadi ya udah ikutin aja arahnya gitu. Itu temennya kenapa tiba-tiba Oh, mau ngedaftarin se-effort Melati? itu. Kita kan di dulu Facebook Kak, Hmm. di Facebook itu aku ada kayak biasalah posting foto, terus ada momen dimana aku posting foto, teman aku bilang, lu mirip salah satu member yang di sana gitu, lo bilang lu mirip Vanka gitu, lu mau nggak gue daftarin JKT, terus bilang ya udah terserah lu, aku cuma bilang gitu doang. Oh, cuma gitu doang, Iya, tapi dia cuma gitu, se-effort itu ya. Iya, terus dia kayak bener-bener niat banget, udah deh masuk deh aku. Oke. Dan ketika diterima masuk, apa yang memang memutuskan juri ya atau apa namanya ya, itu memilih kamu? Apa Itu juga keunikan kamu? sebenarnya menurut aku ya, kan kita sama bareng-bareng sama teman-teman, ada 43 orang kan. Jujur banget dari 43 itu banyak banget yang cantik, banyak banget yang jago dance. Ada beberapa juga yang nggak kepilih Kak. Jadi kayaknya memang mereka tuh bisa ngelihat potensi yang belum kita tahu saat itu. Jadi kayak kita belum tahu nih ternyata kita potensial kayak misalnya tiba-tiba kita yang belum bisa nari jadi bisa nari, terus kita belum bisa public speaking jadi bisa. Itu tuh rata-rata jurinya kayak orang Jepangnya, terus sama yang manajemen JKT-nya udah kayak ngerti gitu loh, kayak oh dia potensial buat kayak dia public speaking-nya bakal bagus, dia orang bakal kayak oke gitu-gitu. Kayak menurut aku sih gitu ya, walaupun apa berkembang banget sih di JKT, awal masuk aku nggak bisa apa-apa, sampai akhirnya bisa nari, bisa nyanyi. Nyanyi dikit sih itu juga. Ya nggak bisa sih jatuhnya, tetap masih nggak bisa sih, apalagi udah keluar 4 tahun kan, jadi kayak dari yang udah bisa nyanyi jadi sekarang nggak bisa lagi. Iya, karena udah nggak terbiasa. Udah nggak Udah terbiasa. terbiasa Dulu ya. latihan terus, dilatih terus. Aku dari Berapa Jakarta, tahun sih Kak? aku di JKT 5,5 tahun. Oh, lama ya? Lama. Sampai umur Dari umur 20. 15 sampai 20 akhir, mau 21 aku. Nah, selesai dari JKT ya, terus aku pernah lihat kan, Apa? viral kan waktu itu tuh, Iya. live streaming, Jualan. jualan nasi bakar. Live TikTok iya. Mantan personil JKT 48. 48. Nah, itu kan mungkin satu-satunya tuh kan anak JKT 48 ya. JKT 48 mantan ya, JKT 48 jualan. yang nggak gengsi buat jualan, apalagi jualnya di Pinggir pinggir jalan lagi. jalan. Kenapa memutusin buat jualan apalagi di pinggir jalan jualannya? Sebenarnya karena aku suka jajanan pinggir jalan Kak. Oke. Dan basicnya aku keluar JKT kan 2020. Aku baru berusaha tuh 2022. Jadi 2 tahun gitu. Nah, selama 2 tahun itu aku kuliah. Aku kuliahnya jurusan bisnis manajemen. Oke. Nah, terus aku kan ada uang kan. Nah, yang aku tahu, kita usaha pinggir jalan tuh budget modal awalnya nggak akan segede kita sewa tempat yang rokok gitu. Jadi kayak menurut aku, dan ada uangnya juga, terus aku juga udah ngerti, maksudnya udah belajar juga, jadi udah coba aku terapkan apa yang aku pelajari dari kampus aku coba buka. Oke, berarti itu bukan proyek kampus ya, tapi Bukan. memang apa niatan Melati untuk jualan aja nih. Iya, karena papaku Cina lagi Kak, kayak nggak mau kerja sama orang, tapi kita kuliah juga ngapain kan, Ya, sayang lu jangan juga. kerja sama orang lu ya gitu, Iya. harus usaha sendiri. Nggak juga sih, Nggak cuman juga. kayak bebas aja Bebas gitu. aja. Bebas aja, cuman kayak kulihat papa aku, dia kan pembisnis ya, jadi kayak lebih, pembisnis tuh cuannya bisa jauh lebih besar kalau misalnya kita memang Bisa developnya. iya bisa developnya kayak gitu. Oh, berarti ada peran papa juga untuk mensupport Melati untuk dagang nih. Iya ya, dari kecil aku lihat papa kayak gimana, jadi ada peran papa lah, dia bantu. Oke. Tapi kenapa jualannya harus nasi bakar? Dari sekian banyak produk kan biasanya ya, cewek apa sih? Fashion, skincare, apa gitu. Mama aku tuh pinter masak. Terus waktu itu mama sempet jual nasi bakar
bukan jual sih, lebih ke ada pesanan catering gitu. Dan mama suka terima-terima kayak gitu Kak, buat gereja, buat acara apapun. Nah, waktu itu mama iseng bikin nasi bakar. Enak banget Kak, aku suka banget. Rata-rata produk yang aku jual pasti aku suka. Nah, jadi apa sih namanya? Ya udah aku iseng lah jual nasi bakar. Awalnya juga yang jual bukan aku sih Kak, karyawan aku. Cuma karena waktu itu aku biasa masih anak muda ya, aku bikin 2 tempat, tapi satu lagi aku nggak cari karyawannya. Jadi nggak ada karyawan kan, aku lah turun tangan. Berarti ada 2 cabang tuh, Ada satu ada cabang. karyawannya, satu Sama melatih dua-duanya di sendiri. pinggir jalan, iya. Nah satu akhirnya aku turun langsung, mama bilang karena kan aku juga gabut kan, kuliah juga ya masih bisa balance lah. Oh masih ada kuliah itu ya? Waktu itu masih sambil kuliah, terus habis itu ya udah akhirnya aku coba, yaudah deh aku jaga gitu. Ya udah aku yang jaga Kak. Aku nggak pernah jaga. Nah sambil nge-live-nya tuh karena jualannya malam Kak, sampai jam 12 ya. Itu kan gabut ya, terus nasi bakar tuh nggak ada yang beli Kak. Yang beli tuh 1, 2 gitu kan. Kanan kiri tuh rame, gabut kan. Yaudah kita nge-live aja iseng gitu. Jadi sebenarnya berawal dari iseng. Iya, karena memang sambil nungguin nih udah malam-malam juga gabut juga, akhirnya nge-live lah di situ. Aku juga nggak marketingin di sosial media aku sih sebenarnya. Kayak aku kan punya Instagram, aku juga nggak marketingin di situ. So aku punya TikTok, aku juga nggak marketingin. Jadi kayak selama aku jualan tuh ya udah, aku tuh jual di tempat yang memang rame Kak. Jadi kupikir jualan apapun ya bakal orang ada yang beli. Tapi ternyata enggak ya, nggak segampang itu ya jualan ya, bener. Jadi kupikir ya nggak perlu kupromosiin. Jadi ku nggak ada embel-embel apapun yang ku bawa gitu. Pas aku live TikTok, bener-bener pertama kali aku live yang nonton rame Kak, 500 orang. 500 orang Followers pertama kali aku itu? padahal kayak cuman berapa ribu gitu. Oh baru berapa ribu Baru nih berapa waktu ribu, awal-awal kayak live. under 10k atau udah lebih dari 10k aku lupa sih. So masih kecil banget karena aku juga baru main TikTok kan. Tiba-tiba ya rame, terus besok lagi live rame lagi. Besok lagi live rame lagi, dan ternyata mereka ini ex-member JKT kayak gitu. Jadi kayak mereka yang Notice mengetahui sendiri iya. Terus tiba-tiba kayak wah, ternyata marketing kayak gini oke banget. Ya udah aku live terus aja. Live Dari terus. situ baru tuh rame, impact Iya, ke rame. offline, ke penjualan ya. Iya, penjualan rame banget Kak. Maksudnya randomly mereka datang buat beli dari jauh-jauh. Kayak kok bisa ya? Ya udah aku live terus, dari situ impactful ya. Kenapa enggak? Karena ya udah aku live terus kayak gitu deh. Terus tiba-tiba nasi bakar rame banget. Rame banget. Sampai orang rela nunggu 3 jam. Buat nungguin nasi Buat bakarnya. nungguin nasi bakar. Aku kayak gak akan pernah mau aku kayak gitu. Mereka mau kayak wow. Lumayan sih, lumayan. Sama kayak dia nih, gue mau ngantri. Udah Ya, cari yang lain. beli yang lain, yang lebih cepet gitu. Iya, aku juga gitu sih. Rata-rata. Sebenarnya unik ya. Jadi sebenarnya dari awal maupun masuk JKT, terus masuk apa namanya, jualan nasi bakar, emang nggak niat marketingin, tapi karena gabut aja. Dan mereka notice, akhirnya ramai sendiri gitu ya. Iya bener sih, jalan Tuhan Kak. Oke, gini. Pertama kan cabang pertama buka itu melatih sendiri atau memang ada bantuan orang lain atau join? Enggak, aku sendiri Kak. Sendiri. Iseng Dari pakai awal duit, yang di rumah pakai itu. duit aku. Iseng aja. Mama cuma bantuin masak aja. Berarti dari pengetahuan bisnis manajemen yang tadi dari kampus dibawalah ke lapangan. Iya. Itu yang cabang pertama kan, ini cabang jagain di cabang kedua. Berarti cabang pertamanya ada nih penghasilannya kalau di cabang pertama. Enggak, dua-duanya sepi. Yang pertama, jadi sebenarnya aku tuh jaganya yang pertama di cabang kedua Kak. Wah, aku seharian Kak nggak ada yang beli satu pun. Aku cuma diliatin abang-abang doang. Karena nggak ada yang beli Kak. Itu neng cantik ngapain gitu. Iya, kayak aku beneran Bang, lu ngeliatin aja beli dong gitu. Aku beneran diliatin aja, nggak ada yang beli satu pun Kak. Aku kayak wah, mati lah ini. Dan aku nggak nyaman diliatinnya soalnya sama penjual-penjual kanan kiri gitu. Mereka juga gabut kayaknya, terus kayak ada tukang ojek liatin juga, kang kelapa liatin. Jadi aku kayak nggak nyaman, mendingan aku pindah ke toko yang kedua, karena kanan kiri kan sibuk jualan, jadi mereka nggak akan kayak ngeliatin gitu kan, risih karena mama diliatin aku. Akhirnya minta sama mama kalau Meme mau jaga, Meme jaga yang di kedua aja kayak lebih nyaman gitu. Akhirnya aku jaga yang kedua. Nah yang kedua itulah yang aku live. Ya yang pertama itu kan yang kedua ya berarti itu sewa ini kan, berarti sewa kayak teras gitu kan. Bayar tempat iya, pakai ormas-ormas bayarnya kalau pinggir jalan itu. Bukan di toko kan. Bukan. Berarti itu langsung pas buka toko langsung buka dua cabang itu. Jaraknya seminggu doang. Oh, jarak seminggu langsung buka cabang ya. Iseng aja, padahal nggak laku. Iya, tapi cabang pertama pun nggak laku. Kan? Kamu ibarat kata
dari keluarga ya mampu lah, ya kan. Kemudian jualannya di emperan yang memang harus bersandingan sama abang-abang, ya sendiri malah kan, seorang cewek usianya 25 20 tahunan lah. 20 Dua-dua tahun, lah waktu itu, 22 tahun. Ya itu memang nggak gengsi atau memang karena ya udah nih ngelihat papa bisnismen, gue harus jadi bisniswoman juga nih. Sebenarnya kalau dibilang gengsi ya, kalau diliatin ya malu, kayak yang aku jualan di jaga pertama diliatin gitu ya, aku jadi kayak risih malu, iya risih gitu kalau diliatin kayak gitu. Cuma kalau misalnya jualan menurut aku nggak ada salahnya juga gitu. Aku cuman lebih ke arah dia nggak beli tapi liatin, itu aku kayak jangan itu gitu. Soalnya malunya lebih ke arah waktu aku jualan ya Kak, karena jualan gak laku, samping kanan kiri laku, malunya karena kita cuma ngeliatin tuh orang laku doang gitu, kayak oke, gak ada yang beli gitu, kayak gitu doang, malunya karena gabut aja gitu. Berarti kalau sama temen, Kalau sama temen keluarga enggak. tuh nggak sama sekali gengsi ya? Enggak sih, papa juga support juga, papa support banget, mama support banget, dia happy juga aku kayak punya usaha daripada aku nganggur kayak waktu aku kuliah kan kerjaan aku cuman drakoran aja gitu. Jadi Tapi kayak, dari papa sendiri nggak ada ngapain jual di pinggir jalan, sewa aja toko atau apa? enggak, dia kasih makan aku aja beli pecel di depan aja gitu. Jadi kayak dia tahu lebih potensial pinggir jalan gitu. Kayak pandemi aja kan, maksudnya pinggir jalan tuh lebih apa ya? Menurut aku lebih nggak terlalu goyah lah Kak. Karena uang sewa murah, ya daily-nya lebih murah lah. Kalau misalnya ruko kan ada beban biaya yang per tahunnya itu mahal kan, lumayan kayak gitu. Jadi menurut aku oke lah. Modal berapa pertama kali? Kayaknya karena kesalahan yang aku lakukan bisa hampir 40 juta lah. 40 juta untuk yang satu cabang tuh. Ya dua-duanya Kak, dua-duanya. 40 juta. Dua-duanya 40. Itu termasuk bahan baku ya? Termasuk bahan baku, udah semua. Semuanya. Itu juga nggak nyampe sih, hampir. Hampir mendekati. Udah termasuk sewa juga tuh 40 juta? Udah sewa. Tapi dengan adanya viral, kan berarti viralnya itu pas buka pertama ya, terus buka kedua, selisihnya berapa bulan lama? viral? Kayaknya nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan, Nggak berarti nyampe sebulan. balik modal, malah untung tuh. Wah itu untung banget sih Kak. Untung banget. Berarti pembeli pas buka pertama 0 pembeli, ketika viral? Pembeli pertama itu aku inget banget 2 orang aja yang kejual 3 nasi bakar, karena ada 1 orang beli 2 dia. Gitu. Oke, itu berarti ada sisa yang harus dibuang dong? Iya, itu kita bagi-bagiin. Oke, dibagi-bagiin. Bagiin ke security depan, aku dibagi-bagiin juga karena buat kita juga dibuang sayang. Buat kita juga udah enek juga makan nasi bakar ya. Jadi bagi-bagiin biasa ke security, ke ya abang penjual kayak gitu biasanya dibagiin sih. Berarti pertama kali buka emang stoknya berapa? 30. Udah pede tuh 30 tuh. Ya habis lah 30 ya. Aku juga selalu stok 30 sama saya dari awal jualan 30. Tapi ada agak lemes dikit ya udah 20 deh. Lemes terus dikit. Ketika viral jadi berapa? 300 paling banyak. 300 lebih sih bisa. 300 bungkus. Ya aku gulung sendiri tuh 300-300-nya. Gulung sendiri? Iya. Aku lihat loh apa dia. Oh dia gulungnya di tempat ya? Emang nasi bakar aku tuh lumayan lama Kak untuk kita bikin, karena kita dadakan bikinnya. Jadi lauk semua udah ready, kita tinggal masukinnya gulungnya dadakan. Jadi masih panas banget. Masih panas banget. Enak banget sih menurut aku. Karena aku kan basicnya suka makanan yang masih panas kan. Segar gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya nasi bakar aku cocok banget nih bikinnya dadakan supaya lebih fresh, masih anget kayak gitu, enak banget ya pokoknya. Enak banget Kak, harus cobain. Iya cobain. Kenapa? Sekarang ada di mana? Sekarang nasi bakar ada di Johar. Johar, depan pasar Johar persis, pinggir jalan, tapi bisa take away doang. Cabang lainnya? Cuma di situ doang. Di Johar aja. Iya, waktu pindah kan berarti yang pindah nih ya? Jadi aku pinggir jalan, sempat pindah ke rumah, habis itu pindah lagi karena aku itu rumah sewa tapi rumahnya gede banget, aku nggak bisa cover lagi, udah pindah ke pinggir jalan lagi. Pinggir jalan lagi, iya, tapi di tokonya? Enggak, di pinggir jalan. Di depan pasar Johar, iya. Di depan pasar Johar yang persis. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam, aduh aku lupa nanya karyawan aku lagi tuh. Udah lupa lagi. Itu kayaknya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Jam 5 sampai jam 11 malam. Itu jam segitu. Katanya sempat beralih juga nih ke bisnis masing-masing food juga, ayam capres. Ayam capres cabai hijau masih tuh? Masih jalan? Udah enggak ya, itu enggak usah dibahas. Jadi itu aku dikorupsiin sama orang di sana, jadi aku udah enggak berbisnis sama mereka. Orangnya enggak amanah lah ya. Enggak, padahal itu punya aku loh awalnya Kak. Tapi yaudah, aku lepas juga.
Oke, berarti Nggak amanah, udah skip. nggak megang lagi itu ya. Jangan! Aku makanya bikin ayam yang baru. Nah, apa Satu nih? ayam, satu bebek. Satu ayam, satu bebek. Kenapa Mm-mm. namanya satu ayam, satu bebek? Basicnya waktu aku bikin bisnis itu karena kayaknya udah mulai goyah sama ayam yang sebelumnya. Heeh. Kayak kok beda dari perjanjian. Heeh. Tapi aku pengen tetap maksudnya berhubungan baik lah sama partner bisnis aku awalnya ya. Terus kayak kalau aku jual ayam goreng juga, aku bikin kompetitor buat bisnis aku sendiri. Aku netralin aja sama bebek. Jadi kan bebek kan kita nggak jual bebek. Jadi aku netralin sama satu ayam, satu bebek. Jadi aku bukan cuma jual ayam, tapi jual bebek. Gitu. Jadi namanya itu sebenarnya buat netralin bisnis aku yang sebelumnya aja. Karena maksudnya aku minta izin juga ke mereka, aku bikin bisnis baru ya. Karena ya maksudnya dari secara aku bilang ke mereka juga, dari secara kayak perjanjian kerja sama kita nih udah nggak sesuai nih gitu. Tapi aku tetap mau binai sama teman-teman semua di sana juga. Jadi aku benar-benar minta izin semua apa ya. Aku kayak presentasi depan mereka teman-teman aku, kayak aku bilang kayak gini ya. Soalnya kayak ya udah nggak potensial lagi yang ayam itu. Jadi udah aku bikin satu ayam satu bebek tuh sebenarnya buat netralisin aja. Kalau misalnya aku cuman bikin bebek apa-apa, tapi aku pengen jual ayam gitu. Jadi udah satu ayam satu bebek. Udah paling aman. Tapi yang paling laku sekarang bebeknya atau ayamnya? Ayam paling aku tetap ayam. Ayam kan orang apa-apa ya. ayam ya, general banget ini. Aku juga ayam lovers. Ya, ayam. Soalnya dia nggak mau makan bebek, Kak. Oh iya. Katanya mukanya jelek. Aneh banget dia. Aneh banget nggak mau makan ayam gara-gara makan bebek gara-gara mukanya jelek. Kamu makan bebek gak? Aku kadang makan masih. Bebek aku empuk kok, enak banget. Ya, tapi jujur aku juga nggak makan bebek sih. Ya penjualnya nggak makan. Jujur banget. Penjualnya nggak. Enggak. Gue pengen tanya tadi lu bilang bebeknya empuk, udah nyoba ada belum? Kan ku pegang. Oh pegang, bukan gitu. dimakan, bukan dimakan. Ini unik sih, ada jujur lagi. Jual makanan, dia nggak mau makan dan jujur gitu. Minimal bohong dikit kayak ini enak, aku makan gitu ya. Tapi emang enak. Masa aku tahu enaknya dari mana, aku tanya enak ke guys. Tapi lucu loh, ya kan? Ini ayamnya empuk, Pak. Emang Bob udah pernah coba? Udah, saya pegang. Iya kan, ayamnya enak kok. Pokoknya ayamnya enak, pasti bebeknya enak gitu ya. Iya, soalnya kayak sebenarnya mama tuh biasanya bikin bebek tapi buat karyawan-karyawan makan. Kayak buat mama abang adik aku makan. Terus karena aku tahu mama bisa bikin bebek, jadi kayak oh ya udah jual aja bebeknya juga gitu. Kayak kata abang adik aku enak juga, ya udah jual aja barengan gitu. Berarti resep itu semuanya dari mama nih. Semua dari mama. Cuman aku tuh biasa kayak, "Ma kayaknya ini lebih enak kayak gini-gini deh." Kayak bebek aja tuh walaupun mama yang bikin, tapi aku ada tambahan kayak, "Ma kayak lebih enak yang kayak gini deh." Tapi aku nggak coba. Melatih rasanya, tesnya. Nggak coba. Nggak coba. Kalau ayam coba kali ya. Ayam aku pecinta ayam banget karena aku nggak bisa makan daging, aku nggak bisa makan apapun. Aku daging cuma bisa rendang. Rendang aku bisa. Rendang jadi, juga yang nggak alot kali ya. Iya, yang gak alot, yang bener-bener enak banget. Aku rendang bisa. Jadi kayak cuman ayam kan, kehidupan aku cuma sama ayam. Jadi ya udah. Kalau ayam aku makan banget, Kak. Aku pencinta ayam banget. Ayam enak, Kak. Ayam aku enak banget, Kak. Enak banget. Enak banget. Ada apa jenis ayamnya apa aja, yang goreng atau ayam apa? Goreng aja. Oh, goreng aja. Ayam goreng aja. Terus kita juga ada tambahan kayak tahu, tempe, kulit. Ada tempe, tahu, kulit. Sambelnya ada khas gak? Sambelnya karena masih ada satu, sambal bawang aja. Tapi kita ada bumbu hitam. Oh yang sebenarnya bumbu bebeknya. Bumbu bebek apa namanya? Bumbu apa tuh namanya kalau yang bebek Madura itu ya? Iya, tapi itu kayak bumbu ciri khas mama aja sih sebenarnya. Kalau dicobain sama Madura beda, tapi enak banget. Enak banget. Itu tuh Irang ya? Iya, bumbu Irang. Oh, aku nggak tahu. Di mana sih, Kak? Jadi penasaran dari tadi bilang di Kemang. Itu di Kemang. Di Kemang ya. Johar yang masih bakar. Di Kemang. Itu di Kemang, Jaksel. Di Kemang, ada di GoFood. Ada di GoFood, GrabFood, Shopee Food, itu ada di Kemang di depan Amora. Pokoknya ada di Maps, satu ayam satu bebek Kemang. Toko atau emperan? Itu emperan juga, pinggir jalan juga. Iya, aku izin sama ormas ya. Izin dan bayar sama ormas. Baik ormas. Baik ya ormasnya, memang untuk baik banget kalau ada. Nah, pasti kan ketika kamu ngejalanin ya, ketika viral, pasti nanti kan ada slowdown-nya lagi. Ya, ada duka bisnis. Suka dukanya nggak sih kalau bisnis? Yang nasi bakar sih. Yang nasi bakar tuh ternyata aku mempelajari ya. Orang datang tuh bener-bener mau ketemu aku loh, Kak. Bukan mau makannya. Bukan mereka penasaran sama rasanya. Cuman kayak ada sebagian orang yang kesana kalau nggak ada aku mereka nggak jadi beli. Karena memang nggak percaya seorang mantan idol JKT mau jualan di pinggir jalan. Iya sih, gitu. Mungkin kayak gitu ya. Aku juga nggak ngerti sih. Cuman kayak karena marketingnya dari awal aku ya, Kak. Jadi kalau nggak ada aku,
makin lama makin turun. Nah itu waktu itu aku sempat lagi skripsi kuliah kan. Kuliah lagi udah mulai skripsi, terus udah mulai ada bisnis yang baru juga. Jadi kayak udah mulai kalang kabut Kak, kegiatan udah lumayan banyak. Jadi aku sempat beberapa kali nggak nge-live. Nah itu makin turun kelihatan, makin turun gitu penjualannya ya Kak. Tapi tetap masih ada orang yang stay yang udah pernah beli dan memang di area sana mereka selalu beli lagi. Cuma kan rata-rata yang mau coba itu kan dari jauh-jauh kan tempatnya, dan emang di Johar itu tempat aku yang jualan pas pindah ke rumah, itu rumahnya tuh bukan yang jalan utama Kak. Dan suka ada ditutup kalau misalnya orang hajatan ya. Iya. Jadi kadang nggak bisa lewat. Harus muter dulu tuh. Itu kalau hajatan kita mikir apa kita nggak usah jualan juga ya? Karena susah aksesnya masuk. Jadi kayak itu alasan juga kita udah pindah gitu. Karena suka ada hajatan Kak. Ditutup kita bingung loh mau lewat mana gitu. Kasian juga kan konsumen tiba-tiba bilang kayak, Kak udah di jalan ke sana tapi ditutup jalannya. Jadi kita putar balik gitu. Tapi waktu itu sempat udah langsung GoFood. Udah ada GoFood. Ya tetap rame di GoFood, Shopee Food gitu. Tetap rame sih. Cuman karena aku jual di rumah kan harus ada target yang kejual kan. Nah pas aku udah lama nggak jualan, nah itu tuh targetnya mulai turun kan, mulai turun. Jadi kayak kupikir ayo udah di pinggir jalan aja yang pasti memenuhi target kayak gitu sih. Tadi kan ada katanya yang ketika nggak ada Melati di situ dia nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Benar-benar nggak jadi beli, nanya doang gitu. Ada juga. Nah itu yang apa? Aku mempelajari berarti kalau misalnya marketnya selalu harus ada aku, capek juga Kak di aku Kak. Iya, kalau aku nggak ada bisa drop bisnisnya kayak gitu. Nah aku mempelajari bisnis itu sebenarnya aku terapin usahaku yang waktu itu gagal. Nah di situ oke banget Kak, karena maksudnya dia cukup tahu itu punya aku, puji Tuhan banyak orang yang beli gitu. Nah aku terapkan lagi di 1M1 bebek ini. 1M1 bebek ini aku terapkan gak perlu ada aku. Cuman memang perlu sedikit marketing kan. Jadi aku ya apa sih namanya, karena aku juga suka jualan ya Kak. Jadi aku ya sesekali aku kalau lagi sambil makan jadi konsumen, karena kan aku nongkrongnya Jaksel Kak. Terus kita makan kan di Jaksel, ngapain makan di tempat lain, mendingan di 1M1 bebek aku. Biasanya kalau aku makan di sana aku sambil live. Berarti sekali marketing branding di tempat langsung tuh. Di tempat langsung kayak tapi gitu. Nggak setiap hari lah nggak setiap hari. Jadi maksudnya aku nggak pengen lah orang datang cuman karena ada aku. Ya udah yang misalnya yang beli nggak apa-apa yang di daerah sana. Yang penting orang kenal ini punya aku gitu aja. Berarti lebih ke ini brand punya aku nih. Kamu kalau mau beli di sini aja. Di sini gitu. cobain aja, enak kok gitu. Berarti kan ada pengalaman yang jadi membuat branding strateginya berubah tuh di satu itu bebek. ya bener banget. Tetapi di yang nasi bakar itu sama sekali nggak ada branding strategi. Awalnya ya udah gue kayaknya jualan aja di pinggir jalan nih, atau memang wah kayaknya gue seorang idol, ketika jualan di pinggir jalan pasti akan menarik orang nih, kepo dan akan rame. Pernah kepikiran kayak gitu gak? Enggak sih Kak, makanya awalnya aku nggak ada marketing sama sekali. Ya orang abang-abang pinggir jalan jualan mana ada marketing sih. Ya udah mereka survive aja gitu kan. Ya udah aku pikir kayak gitu aja nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata ya pas aku melihat potensi yang ada pada saat aku live, ya udah aku ternyata memang banyak orang-orang yang jadi mau beli karena dia lihat kita ngiler atau gimana gitu. Jadi kayak ya udah berarti live TikTok itu sangat-sangat apa ya, marketingnya langsung real time gitu loh Kak. Saat itu juga orang bisa lihat kita promosiin, saat itu juga mereka juga bisa beli atau mereka bisa datang untuk ini sih coba. Nah kepo deh, tadi kan bilang dari mana aja tuh pada datang tuh. Paling jauh dari mana tahu gak? Malaysia ada. Malaysia ada. Orang Malaysia kesini? Ada orang Malaysia. Enggak, pasti kan dia lagi ada di satu tempat kan. Enggak tujuan utamanya ke Melati kan. Mereka ke Indonesia, terus tapi nasi bakar tuh jadi salah satu destinasi mereka yang bakal mereka kunjungin. Itu ada juga. Orang Jepang juga ada yang lagi ke Indo, fans Jepang sering ke Indo. Terus waktu pas ke Indonesia cobain nasi bakar aku. Kalau dari luar daerah nih? Luar daerah juga banyak sih Kak. Apa kayak luar kota gitu kayak Surabaya. Banyak sih Kak, dari mana aja ada sih. Dan itu kayak aku juga thankful banget sih. Lumayan. Jadi kayak banyak orang yang kepo gitu. Happy banget. Dan ternyata ya aku tuh iseng cobain sesuatu yang lagi viral tapi aku mengunjungi gitu loh Kak. Karena aku orangnya mager banget ngantri kan. Aku baru mencoba, ternyata itu satisfying Kak. Kayak misalnya kita lagi lihat sesuatu nih yang lagi rame di TikTok atau dimanapun, terus kita iseng cobain, terus kita beli, itu seru loh Kak ternyata. Jadi kayak aku mempelajari
menemukan sesuatu yang baru, ternyata seru juga sih. Kayak akhirnya aku dapet gitu. Serunya ngapainnya? Serunya kenapa gitu? Karena kayak bisa dapet aja, misalnya iya. kalau aku waktu itu Oke. kacamata lagi rame di TikTok, aku datang Kak, terus kayak puji Tuhan hari itu nggak terlalu rame, tapi satisfying Dapet. pas udah beli kacamatanya. Kayak dapat Kamu kan kacamata juga viral. coklat kemarin bela-belain. Tapi aku nggak sampai sengantri itu. Iya, tapi balik lagi. Kan karena kita lagi di mall. Jadi yang kemarin coklat Dubai yang itu ini loh, Dubai Kak. ya. Aku juga udah makan, enak banget ya tapi. Enggak, Sebenarnya sih agak biasa. Oh yang yang Don Back Shop itu. Cuman Be aja ya? biasa aja sih. Aku suka dalamnya karena aku gak suka manis kan. Yang Oke, pistasionya, kunafa ya. kunafa. Kunafanya enak Kak. Tapi aku gak suka coklatnya, jadi aku makan tengahnya doang. Tengahnya dong, iya tengahnya enak sih emang. Tengahnya enak. Tapi berarti sama juga kayak aku tuh juga paling malas ketika ada ngelihat makanan yang antri, tuh aku bisa udah deh kita makan yang lain aja. Kalau aku beda, ketika ada hype seperti itu, aku pengen ngunjungin tapi aku pengen lihat ini tuh Ramenya ramenya kenapa? seperti apa sih, Iya. penyajiannya kayak gimana, terus apa yang bikin uniknya di tempatnya, terus cara antriannya kayak gimana. Tapi gitu. kalau aku orang yang punya usaha atau kayak dia berbisnis, pasti pikirannya udah kesana sih Kak. Kayak bukan yang kayak cuman diem, wah rame banget gitu. Tapi udah mikir kayak kenapa ya bisa rame. Iya. Udah mikirnya udah kesana ya. Iya. Aku juga gitu kadang, weh rame banget kenapa nih gitu. Apa marketingnya, apa emang benar enak atau gimana. Aku juga kadang mikir gitu. Nah itu aku juga mencoba apa yang orang lain lakukan ke aku terapin juga, ternyata seru sih Kak. Mengejar sesuatu yang rame yang saat rame. itu tuh enak banget gitu. Oke, berarti udah berubah haluan nih yang Haluan, mageran. masa bodoh lah, tapi Iya. sekarang jadi pencari yang rame nih. Iya, aku tahu point of view-nya lah sekarang. Iya, maksudnya pantasan orang penasaran gitu. Karena aku juga sebenarnya penasaran sekarang gitu. Sekarang sepenasaran itu ya, Iya. udah nggak mager-mageran lagi Iya, ya. udah gak mageran lagi. Tapi gini nih kan kalau didengar dari ceritanya tadi dimasukin Izin ke minum ya, Kak? iya silahkan ke JKT itu kan masuk didorong teman, begitupun bisnis karena ada uang lagi sekolah punya ilmu ya udah bisnis deh gitu. Ada nggak sih nih seorang Melati tuh nemuin atau ngerasain titik terberat gitu di kehidupannya? Apa ya Kak? Apa momennya paling ngurusin bisnis berat sih Kak. Aku sampai sempat mikir kayak apa nih bisnis gue lepas aja daripada kayak bikin pusing Kak. Kalau dilepas pun aku bisa survive hidup kok. Maksudnya masih bisa ada di entertain kan, aku jalan juga kan. Maksudnya dari situ udah cukup kok. Ini malah nambah beban pikiran. Cuma kayak itu yang bikin aku pusing sebenarnya itu doang sih Kak. Sebenarnya kayak ini bisnis itu nambah beban pikiran tapi seru, menyenangkan, tapi yang menyebalkan apalagi drama-drama karyawan tuh aku lagi-lagi yang kesini bisnismen nih pasti karyawan lagi kan. Aku kemarin ditipu sama karyawan aku. Ditipu lucu banget lagi. Dia izin, jadi tuh Kak karyawan aku izin meninggal tuh sering banget Kak. Izin meninggal? Iya Kak. Gimana Kak? Ini beda-beda karyawan ya Kak. Oke. Oh beda-beda karyawan. Aku tuh trust issue sama orang yang bilang kayak, Kak sorry Kak ada keluarga yang meninggal. Kak ada kerabat yang meninggal. Trust issue banget Kak. Karena jujur Kak ya, itu tuh sering banget orang ngomong gitu. Karyawan aku ngomong gitu. Sampai akhirnya ada nih Kak karyawan ketiga aku yang izin yang sama. Dia tiba-tiba, Kak sorry kerabat aku meninggal. Kak jujur ya kita sama-sama biar enak aja deh aku bilang. Boleh gak pap gitu pakai tangan gini lah. Gak usah foto gitu, terus aku bilang, maksudnya biar gak salah paham kan aku bilang, tapi jangan foto mayatnya. Foto aja, maksudnya kamu pakai tangan lagi di tempat atau di kaki aja gitu kan, biasa kan kita pap ke pacar kayak gitu kan, maksudnya aku sebatas itu aja. Dia tiba-tiba, oh maksudnya buat apa nih Kak laporan? Iya maksudnya semacam kayak gitu, aku cuman buat lihat doang kok biar sama-sama enak aja gitu. Dikirim nih foto. Kita kan udah canggih ya zaman sekarang. Kita save fotonya, kita masukin Pinterest. Iya, ada. Itu foto dari Pinterest. Jadi kayak dia bohong. Terus akhirnya dia apain tuh karyawan? Itu foto dari Pinterest dan kocaknya bentar lo Kak. Kocaknya bukan foto meninggal. Tapi foto tahlilan. Kan beda ya. Kalau meninggal bendera kuning. Kalau tahlilan ya nggak perlu ada bendera kan. Dia ambil fotonya tahlilan. Terus kayak aku cuman kayak ya udah deh turut berduka deh buat kamu, aku bilang gitu. Aku nggak bilang buat teman kamu kan, aku bilang turut berduka deh buat kamu. Udah aku kayak udah, terus aku cerita lah sama marketing aku, dia kayak gitu. Terus habis itu besoknya dia tiba-tiba bilang apa tuh Kak, chat lagi, Kak sorry Kak aku yang gotong mayatnya ke kuburan deh, aku izin lagi ya Kak. Terus kayak mendalami peran sekali dia bohongnya. Aku read doang Kak. Terus aku share kan minta bukti lagi enggak, aku share di eksklusif aku. Aku gak minta bukti karena aku udah tahu dia bohong. Iya sih. Jadi aku share di eksklusif aku.
mungkin dia lihat atau maksudnya siapa yang mungkin ada jelas temennya dia berlangganan lihat berarti gitu. tuh. Soalnya kan aku suka live tapi ada dia kan, jadi temen-temennya mungkin Hmm. tahu. Ya udah, terus akhirnya dia menghilang. Iya, So, aku iya, juga Nggak ada kayak kabar apa-apa. nggak ada kabar, so aku kayak mager juga buat reach out dia kan, karena menurut aku kayak Ya aku udah. nggak akan kalau dia pun bohong aku juga nggak pecat Kak, kalau dia tetap ada. Ya udah, aku kayak cuman cukup tahu kayak oh ini orang suka bohong gitu, ya udah. Soalnya dia juga maksudnya masih muda, masih kuliah, saya somehow dia butuh main, ya udah sebenarnya bilang Kak, gue teman gue lagi ngumpul gini, sebenarnya izin juga nggak apa-apa. Kalau aku free aku bisa gantiin dia, karena aku tuh suka jualan juga Kak. Jadi aku tuh tahu capeknya, aku tahu karena aku juga pernah jualan di sana tuh. Aku juga coba jualan juga dari awal buka sampai tutup, aku yang masukin ke gerobaknya, karena kan kalau pinggir jalan tutup buka kan itu capek kan. Aku lakuin itu, aku cuci piring semuanya aku pernah ngelakuin, jadi kayak aku tahu capeknya, aku tahu juga kondisi dia masih muda yang kadang butuh nongkrong gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman dia milih buat bohong, ya udah. Tapi sekarang dia tahu dia Enggak. pernah bohong? Enggak, berarti masih Enggak, Dia tahu. masih ini. Dia tahu dia bohong. Kan udah nggak komunikasi lagi, Nggak tiba-tiba komunikasi, menghilang dia tiba-tiba orangnya. hilang sih. Iya, Harusnya Tiba-tiba menghilang. mungkin dia tahu sih. Mungkin kalau capek pun nggak mau kerja lagi, menurut aku bilang aja nggak sih? Iya sih. Daripada Oh, bohong berarti kan udah jadi nggak kesannya kerja nggak enak. lagi. Kan udah hilang. Udah Udah hilang. hilang ya? Iya, udah hilang Kak. Orangnya udah nggak ada kabar lagi, Nggak kan ada nggak kabar mungkin lagi. dia masih ketemu tapi nggak ada kabar, gimana sih? Apa ke gue tahu juga kemarin. Kak, aku keikutan ke kubur kan. Enggak ya. Aku gak bilang gitu. Aku cuma bilang ke gotong. Dia udah bohong lagi, kerabatnya meninggal, terus gotong mayitnya Iya. pakai ngomong gitu. Iya, padahal dia mau bilang besoknya. Aku ke gotong aja. Enggak, dia bilang bener-bener. Nggak, Oke. tapi yang aku dengar gitu ya, sebaik itu ya bosnya gitu loh, maksudnya Iya, iya. Kak pelatihnya sendiri, ya nggak apa-apa lu bilang aja kalau mau izin mau apa gitu. Tapi kalau Enak ada banget kalau kalau gitu kerja kayak biasanya gitu. ada yang negor ya, atau memang melatih langsung turun tangan? Tim ini admin aku yang Admin. komunikasi sama mereka. Cuman kayak kalau misalkan aku pengennya bondingnya as a friend aja kan, temen aja, main aja gitu. Aku sana juga kayak bro makan aja gitu, tapi jangan bebeknya karena bebeknya stoknya dikit gitu. Oh. Jadi kalau makan ayam aja Ayam gitu, aja. ayam soalnya lebih banyak aku bawanya, kalau bebek aku nggak bawa banyak gitu. Mereka selalu makan nggak apa-apa, aku bilang makan aja, pap kalau lagi makan biar buat bukti aja gitu. Maksudnya buat kita kan ada cek stok gitu kan, Iya. jadi kayak kelihatan oh dimakan gitu satu, ya udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kalau misalnya Tapi dijatahin kan satu orang berapa kali makan di Satu. situ? Ya sehari sekali nggak sih orang Sekali. makan masih 2 kali Kak? Iya, Ya kalau ada mau 2 kali dia gitu. kelaparan juga nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa gitu. karena adik aku kalau makan dia 4 ayam, jadi kayak oh ya udah, tapi kalau jam 4 aku miskin gitu nanti. Jangan terlalu banyak gitu kan. Ini dia makan aja mau tahu, tempe, mau ayam, mau apapun aku nggak apa-apa kok. Ya enak ya kerja kayak gitu ya. Oke, kenyang ya. Yang punyanya juga santai aja. Iya, soalnya aku juga masih muda karena masa aku tahu ngerti main. Maksudnya kayak kalau orang mau main ya udah aja main aja gitu. Cuman kalaupun izin ya kalau aku bisa backup. Kalau aku nggak bisa backup ya gimana, jangan dulu gitu. Iya. Komunikasi sih menurut aku paling penting. Nah, tapi aku penasaran deh, kamu kan manajemen bisnis. Berarti kan kamu akan mengatur tentang segala hal, apalagi masalah harga. Ngelihat harga, pasti kan apakah memang melihat persaingan di tempat lain dulu, ya ini harga ayam yang gue jual nanti nih harus sama nih dengan yang di sono nih, atau gimana caranya untuk nentuin Kalau harga? aku sebenarnya aku lihat basicnya orang jual berapa, aku hitung HPP-nya. Terus kalau misalnya aku jual harga segini, untungnya aku seberapa persen gitu, aku kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya orang semua jual kayak gitu, aku jual lebih 1.000 misalnya orang biasa jual ayam aku kan 23 ya, misalnya orang jual 22, aku jual 23, nggak ngaruh dikit lah ya. Orang walaupun kalau udah tahu rasanya dia juga suka, dia bakal balik ke situ lagi menurut aku. Tapi aku tipikal yang lihat market jual pada berapa, aku hitungin coba HPP-nya. Terus menurut aku ini menguntungkan atau enggak dengan biaya-biaya yang akan aku tanggung, kayak biaya tempat, karyawan, biaya lain-lain kayak listrik gitu-gitu. Oke, tetap nguntungin atau enggak? Kalau enggak nguntungin ya aku lebihin. Wah, berarti tetap survei market dulu Iya, ya, yang survei ada market, seperti iya. apa, baru hitung dulu. Ketika oke, bisa nih kita jual dengan harga bersaing nih. Itu Kalau benar. tidak, kita lebihin value-nya, kita lebihin juga harganya. Ini ilmunya udah dapat. Kalau kita dulu mah yang penting jualan aja dulu. Yang lidi si umang itu ya? Iya, yang lidi si umang itu. Yang punya guys, udah tahu ya pasti kalian. Nah, berarti kan pasti ketika kamu naik viral, pasti kan banyak yang mencontek. Ya, Yang persaingan nyamain. bisnis. Oh ada ya, Nah. nasi bakar ada yang jual juga.
Nah, itu gimana kamu melihat hal seperti itu? Menanggapinya gimana? Nggak apa-apa sih Kak. Nggak apa-apa. Maksudnya nasi bakar juga yang ciptain bukan aku kan. Aku juga mamaku juga pasti melihat orang lain juga kan. Orang mau jual nasi bakar dengan konsep yang sama dadakan pun aku nggak apa-apa. Maksudnya itu menurut aku ya. Jadi kayak membuka ide bisnis baru buat orang lain kayak keren banget gitu. Okay. Tapi bukannya deketan atau ada nasi bakar yang di Rawamangun dan katanya rame juga. Oh, setelah kamu viral dia ada atau gimana? Aku nggak tahu dia duluan atau aku duluan, cuman kayak konsep kita mirip banget. Aku nggak tahu juga yang mana duluan. Iya. Cuman waktu itu sempat kayak apa sih namanya, dia sempat kayak ngechat aku gitu. Siapa yang namanya, Rahma kayaknya. Itu rame di sana nasi bakarnya. Berarti ketika ada yang ngikutin tuh malah happy ya. Wah, gue jadi kayak pelopor gitu lah ya, Iya, kayak seru aja gitu kayak gitu kan, masih muda kadang gengsinya tinggi kan. Kayak keren juga gue gitu ya, kayak gitu. Ini anak-anak Gen Z banget sih. Ya, unik ya. Apapun masalahnya, pokoknya happy solusinya. Happy solusinya. Main gitu solusinya. Ada ini nggak sih kayak komentar-komentar yang nggak enak? Ini kan berbisnis JKT48 gitu kan, udah punya pamor. Ada nggak sih, sempet denger nggak sih komentar-komentar yang kurang enak gitu? Ya misalnya jualan lo cuman buat nian lah, gimmick doang, gimmick lah atau apalah gitu, ada gak? Itu dia Kak, aku nggak denger gitu-gituan sih Kak. Positif sejauh ini ya. Cuman mereka nanyain apalagi nggak ada uang, aku jualan gitu. Ya sebenarnya nyari uang sih tujuan juga. Ya ada uang tapi mau memperbanyak uang aja ya. Jadi kayak orang banyak yang nanya sih kenapa jualan gitu. Apalagi jualan pinggir jalan. Menurut aku lebih ke arah ya karena aku punya uang, aku pengen makin banyak uang aku gitu, nggak mau habis uangnya karena aku pakai terus kan. Jadi kayak ya udah aku puter aja gitu. Udah lebih seru aja muter uang sih menurut aku. Ya menarik sih, dari Melati ini kan memang udah punya knowledge tentang manajemen bisnis ya. Dia tahu nih mana yang memang trafficnya ramai dan juga memang dalam segi harga itu menguntungkan. Ya makanya dia jualannya di emperan. Kenapa di emperan? Supaya harganya nggak terlalu mahal. Karena dia pun juga beli makanan pun juga dari emperan-emperan kan. Iya, aku pinggir jalan sih. Tapi memang yang paling pertama karena positif terus ya, jadi mau orang komentar apa ya udah dapetnya masuknya positif aja gitu. Ya, emang kesaringnya positif kalau aja. Kalau ownernya itu memang energik ya, apalagi ngejualan kan, kamu juga energik Be, salah satunya jualan. Energik juga. Kakak sambil live nggak sih ya? Enggak ya? Aku karena semenjak aku punya anak aku udah nggak terlalu yang in charge banget. Iya, ke bisnis gitu. Paling kayak aku jarang-jarang konten. Kontrol aja ya. Tapi dulu kita juga jualan si Umang di emperan. Tuh, bawa gerobak, nanti habis selesai kita pindahin lagi gerobaknya ke belakang. Kalau itu capek tuh kayak gitu Kak. Iya. Apalagi pecel kan itu capek banget itu. Gila, aku give up aku kalau misalnya sumpah itu aku benar-benar kayak udah tutup aja nih, tempat juga menguntungkan juga ya, setengah-setengah. Itu gadget ya. Kayak udah gitu kadang hujan, aduh mager banget Kak. Ada momen dimana mama udah masak nasi, udah masak banyak banget, hujan. Terus kok nanya kan di sosmed, guys, ini hujan nggak di Kemang? Coba liatin dong gitu. Terus mereka bilang, ada yang bilang banjir, ada yang bilang apa. Terus abis itu jualan nggak jualan. Guys, kita nggak bisa jualan ya gitu. Udah, itu sayang aja, kebuang aja nasinya. Namanya bucin ditulis. Kita jualan dulu, owner lagi bad mood ya. Enggak, kalau gitu enggak sih. Tapi pernah loh Kak, kita mau dia nih mau jual brand si Umang ini pas lagi turun-turunnya tahun 2016 kalau nggak salah iya. Itu mau dijual, dia ngegokar, dia mau jual. Aku bilang ya kita udah jalan sejauh ini, belum jauh padahal baru setahun. Kita udah jalan sejauh ini mau dijual, ya enggak lah kita fight aja gitu. Wih, keren banget sih. Mantap sih Umang. Gini, karena memang aku kan orangnya segala bisnis aku coba. Ya, emang aku orangnya dagang dari kecil udah suka dagang. Oh, nggak suka jualan. Tapi aku orangnya nggak konsisten. Iya, terlalu banyak ide. Jadi kayak ya udah nih semuanya gue mau buka gitu. Semuanya gue mau buka gitu. Sama aku juga gitu kan. Jadi banyak tapi kecil. Sumpah aku kayak gitu loh Kak. Aku tipikalnya eksekutor banget. Jadi kalau misalnya aku mikir apa, ayo kita lakuin gitu. Ayo kita lakuin gitu. Aku tipe harus ada yang lawannya tuh. Harus ada orang yang lebih konsep banget ya. Itu jadi kayak biar balance gitu. Aku juga sekarang lagi berusaha untuk ya tahan dulu, fokus dulu. Biar maksudnya nggak semuanya setengah-setengah gitu. Semuanya bisa excellent jalannya. Ya. Meskipun pada ujungnya strategi dia, cuman aku yang bikin fokus aja. Beb, fokus, balance, gitu. Jadi balance. Nah ini apa nih buat teman-teman yang di rumah ya, yang memang lagi mau jualan atau lagi sedang jualan,
supaya nggak ada yang kenal namanya gengsi. Karena Gengsi. seringkali apalagi zaman sekarang yang Gen Z ya, maunya instan ya. Kalau Melati ya kan jualan di pinggir jalan Oke. dari 3 pelanggan kan nggak nyerah kan ya, tahu prosesnya. Ketika gue diliatin doang nih, apa nih ya, gue bete diliatin, akhirnya gue jualannya dengan cara live streaming, akhirnya jadi rame. Nah, apa buat teman-teman di rumah Ada supaya tips nggak buat iya, teman-teman Gen Z yang mau jualan? Tipsnya menurut aku ya semangat aja lah kalau misalnya jualan. Kayak kalau nggak laku nih, fight dulu at least beberapa bulan. Kalau misalnya emang nggak beneran nggak ada kan usaha yang kita jalan ternyata emang nggak menguntungkan, ya udah mundur aja. Terus habis itu maksudnya jangan kapok lah menurut aku. Lihat potensial juganya, makanya sebelum jualan tuh harus banget cek market ya. Cek market, terus produk yang kita jual udah sangat-sangat menguntungkan. Maksudnya sangat-sangat, misalnya makanan enak atau enggak, kekurangannya apa, itu udah diinin dari awal, di review dari awal, misalnya tanya keluarga, tanya temen gitu. Pokoknya menurut aku namanya bisnis ya, orang nggak bisa lah nyari uang cuman mau instan gitu, mau cepet nggak bisa lah. Pasti ada prosesnya. Semua orang juga punya struggle masing-masing. Semangat aja. Nah, itu poin pentingnya ya. Jadi buat kalian yang memang lagi jualan atau mau jualan, ya itu penting banget survei marketnya dulu ya. Marketnya ada gak nih sekitar sini nih? Bagaimana penjualannya mereka? Bagaimana harganya mereka? Ketika mau dimasukin dengan harga kita, value kita atau rasa kita udah oke belum nih untuk kita pasarin ke pelanggan? Iya ya benar. Tuh, karena sebuah marketing, saya baru marketing kalau misalkan produknya itu nggak oke, rasanya nggak enak, nanti pelanggan juga nggak akan mau balik sekali lagi. beli udah cukup. Sekali beli udah cukup. Ini ya kalau misalkan mau jualan ya jangan cuma pengen untungnya aja. Iya. Tapi yang paling pertama apalagi makanan itu yang harus dilihat itu kualitas produknya, rasanya. Karena memang kalau misalkan kualitasnya bagus, rasanya enak, mereka pasti akan balik dengan sendirinya. Benar. Dan yang paling murah itu promosi mulut ke mulut tuh. Benar. Paling nguntungin tuh. Itu nguntungin banget sih. Itu yang terjadi di Kemang sih. Itu satu karyawan coba enak, semua karyawan beli. Jadi kayak menguntungkan sekali menurut gue. Berarti deket perkantoran ya? Deket kantor, deket klub. Itu klub semua kan, jadi kayak aku bilang sama teman-teman semua yang mau ke bar nih, sebelum kalian joget-joget, kalian isi dulu perut. Iya, sebelum kalian joget-joget isi dulu perutnya dari 1 ayam 1 bebek gitu. Jadi kalian berstamina. Nah itu jangan dimuntahin ya, pulang. kasihan. Kalau muntahin nggak apa-apa, beli lagi 1 ayam 1 bebek gitu. Nggak, takutnya habis makan ayam ya kan, mereka kan kalau ke bar kan biasa kan tuh anak-anak itu minum kan ya, dimuntahin paginya. Ada jedanya kan, 2 jam sebelum. 2 jam sebelum. 2 jam atau sejam sebelum lah. Sambil makan bebek Min. Ya kalau ada yang kuat mah nggak apa-apa ya, dilegalkan kok sama aku. Makan lah, pokoknya yang penting beli aja. Sebelum kalian ke bar beli. Tapi tes Melati ini kuat ya, maksudnya aktif nih. Maksudnya tahu Rasa mana yang enak, mana yang enggak. Indra mulutnya tuh Karena kuat ya. Gini gak, ketika mau nentuin jualan, ketika memang nyobain produknya, ini belum bagus nih, dibikin ulang nih atau diracik ulang, modifikasi nih bagian ininya. Itu siapa yang jualan dulu dah gitu. Tapi kalau aku tuh lebih ke rata-rata yang aku jual tuh aku tuh suka, kecuali bebek ya. Tapi bebek itu aku tanya berkali-kali ke orang-orang. Jadi bukan cuma keluarga aku yang pasti bilang enak, tapi ke teman-teman aku juga. Dan mereka review, aku terima semua masukan, aku iniin. Terus kayak kalau ayam, memang aku kan ngerti banget ayam ya, karena aku emang suka cuman ayam gitu. Dan aku tahu tipikal ayam yang aku suka kayak gimana. Dan teman-teman aku biasanya kalau datang ke rumah tuh suka mama bikinin makanan, nah mereka request kayak gimana tuh aku juga tahu. Jadi itulah yang aku bikin, maksudnya lingkungan sekitar suka nih, orang luar juga pasti suka. Pun kalau misalnya mereka nggak suka, bukan yang nggak enak, tapi lebih ke ada yang lebih enak selera, mungkin selera, balik lagi menurut aku selera sih. Jadi kayak yang penting enak aja, nikmat aja, itu udah cukup. Oke, apa yang ngebedain ayam yang kamu jual sama ayam yang lain? Aku yang jual. Iya benar itu alasan terkuatnya. Terus kedua, kayaknya bumbunya tuh beda deh Kak. Bumbu ayam mama tuh dia ungkapannya dia lebih meresap, asin, lebih asin aja, enak. Nggak tahu enak aja asin. Tapi emang apalagi Chinese ya biasanya makanannya khas tuh.
Ya. Makanan olahannya agak khas tuh. Sebenarnya biasa tuh ada bumbunya, tapi bumbunya jarang kita kasihin soalnya udah ada bumbu hitamnya lagi. Jadi kayak nabrak gitu kalau terlalu banyak bumbu kan. Jadi sebenarnya ayam goreng mama tuh dia bumbunya tuh banyak banget Kak. Dan biasa kalau dipakai di rumah tuh dia pakai bumbu ayam aja pakai nasi hangat tuh udah enak banget. Nah itu ayam itulah yang kita jual. Gitu. Bebeknya juga sama kayak gitu. Jadi bumbunya tuh medok. Terus kita tambahin bumbu hitamnya lagi tuh enak banget. Jadi orang yang nggak suka pedas dia bisa makan tetap nikmat pakai bumbu hitamnya. Tapi kalau orang yang suka pedas bumbu hitamnya dicampur sambal, menurut aku itu best banget sih. Oke, nanti kita akan cobain. Nanti kita coba ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut. Lanjut apa nih? Kita lanjut akan mau games ya. Games. Gamesnya apa itu? Tebak foto. Tebak foto. Foto apa nih? Foto orang atau foto hewan atau foto apa? Aku lihat sini juga ya. Ya. Nah, Sambilan ya. Ya, boleh sambil makan. Cuma guys. Enak guys, yang pedes guys. Sekarang karyawan berapa? Kalau di Kemang 2 aja. Kemang 2. Sore sampai malam tadi ya. Kalau di Central Kitchen dia ada 2. Kadang ada tambahan 1 kalau lagi banyak ini. Oh, ada Central Kitchen-nya? Ada Central Kitchen. Kalau yang ini yang nasi bakarnya? Nasi bakar 1. Satu. Karena dia bukanya sebentar juga. Oh, sebentar doang. Malam aja gitu ya? Iya, dari jam 5 sampai jam 11. Foto orang. Iya, tebak gambar. Ini artis atau apa? Artis. Ini yang tebak gambar siapa? Semuanya. Artinya. Coba kamu nanti Bentar, lihat ini apa. artis apa ini? Ya makanya artis. Ini Laura. Cewek ya, cewek. Ex JKT juga atau enggak? Klunya. Iya, klunya. Bisa jadi Jara, udah fix. Gua kagak kenal. Jara udah Iya, kayaknya. Jara. Oh iya benar. Baba kan? Kan udah tahu gua. Kalau udah ada lingkup kecilnya enak. Oke. Baba. Ya. Oke. Baik cuma dagu loh. Aduh, JKT juga nih yang JKT kayak juga. gini. Sumpah. Bukan, ini bukan. Oh, bukan. Bukan. Klunya apa klunya? Klunya cewek. Ih, cewek iya. Oh, Kayes. Baru nikah. Baru Kayes. nikah. Vior. Enggak Kayes. Wah, Vior. Baru Kayes nikah, udah baru nikah. nikah kan. Baru nikah ya Vior. Sorry, Bro. Cewek lagi. Ketek gak tuh? Apa, Kak? Yang perlu gua tebak apa? Klunya? Artis juga. Iya, artis terus. Penyanyi juga. Model juga. Apa yang perlu Oh, gua Luna tebak? Maya. Dari ketek itu apa? Bukan ya? Luna Maya bukan. Bener Luna Maya. Oh iya benar. Kak, lu harusnya mata, hidung, mulut. Iya, ini kenapa? Ketek lu dari mana, Kak? Gua tahu ketek lagi. Duh, ngaco nih. Bukan ya. Sama kan lupa Enggak, Kak. Kalau misalnya kakak tiba-tiba tahu, kita marahin. Makanya coba. Nah, tangan lagi ini lebih susah lagi. Tangan kan Ada banyak. cincinnya. Klunya. Ini kita Willy. Bukan. Ini orang kasih. Penyanyi. Orang kasih lu. Idol. Oh, Idol. Ziva, oh enggak. JKT juga. Enggak. Oh, JKT. ini si ini. Oh, Shani. Bukan. Bukan. Si ini. Siapa yang anggun? Anggun. Gracia. Yang depannya M siapa sih? 3, 2, 1. Melodi. Melodi. Shani, bener kan Shani? Kalau alim gitu, Oh, si Shani. Oh. Nah, kan mulut doang. Ini mengerja. Oh, ini Po Alpa. Nih JKT juga. Artis, penyanyi. Idol. Komedi. Po Alpa. Bukan ya? Terus apa lagi yang Aku nyerah, Kak. spesifik? Yang spesifik. Komedi ya? Penyanyi Komedi. juga. Penyanyi juga, penyanyi juga. Oh, Rina Nose. Enggak. Spesifik apa Suka sih? cowok tajir. Oh, Air Thinking. Bukan. Ting. Cowoknya ini. Suka cowok tajir. Suka cowok penyanyi. tajir. Kak Haruka, Oh, astaga. Ah. Penyanyi Kak Haruka. Kak Haruka enggak nyanyi. Idol Sukanya iya. sama inian. Siapa namanya? Suka. Coba Beda kalau ya, enggak kakak idol. bilang penyanyi, aku pasti kepikiran Kak Haruka. Idol Lalu, sama kantong penyanyi. Itu Iya, aku beda. sendiri enggak sih? Enggak ya? Siapa yang Aku sendiri ngarang banget. Tapi bener loh kalinya. Lon, Kan? Bro, Iya bener. gue ngerti diri gue sendiri. selesai? Udah. Yeay. Tapi tebakan di JKT8 apa namanya? Benar. Dagu doang tahu loh. Udah bisa banget. Iya. Oke guys. Yeay. Udah selesai. Closing ya. Closing ya. Masih kepikiran ketek. Ngaco sih. Oke guys, itu hari ini kita udah mendengarkan tentang Melati Cecilia yang memang dari mantan idol
ya dia nggak pernah gengsi buat jualan di pinggir jalan ya, dan dengan ilmu yang dipunya dimanfaatkan untuk langsung jualan. Itu juga tuh motivasi buat Gen Z juga nih. Dengan gaya apa namanya, Iya, eye-catching-nya, dengan gaya gayanya natural iya, kan. gaya eye-catching-nya, apa nggak mau apa-apa dipusingin, jadi tetap aja jalan bisnis Iya, gitu. dan memang orangnya positif. Positif. Ya, ketika kita menjalani segala sesuatu dengan positif ya pasti hasilnya akan positif juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Stay tune di From Zero to Hero. Bye bye. Ketek nggak jelas ketek. Ya, kok lu tahu, Beb?